Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi amarana bittiba'i millata Ibrahim hanifan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa azim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala fi muhkami tanzilihi wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatin ukhra, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salatin, sadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat Jumat Masjid Jami' Al-Falah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmatnya kepada kita sekalian. Berbagai macam nikmat Allah anugerahkan kepada kita.
terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat. Sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita dapat mengayunkan tangan kita, melangkahkan kaki kita menuju tempat yang mulia ini, yaitu di Masjid Jami' Al-Falah, dalam rangka menunaikan kewajiban kita, yaitu perintah Allah dan mengikuti daripada sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Salat Jumat yang sedang kita laksanakan ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menerima segala amal ibadah kita, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir benar-benar akan mendapatkan syafaatul uzma nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang pertama, Al-Fakir selaku khatib dalam kesempatan yang baik ini mengajak kepada seluruh jamaah mari sama-sama kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya menjalankan perintah-perintahnya, sejauh-jauhnya meninggalkan larangan-larangannya. Kelak harapan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan landasan iman serta amal soleh, agar kita dapat memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, melalui mimbar khutbah Jumat yang singkat ini, Al-Fakir selaku khatib akan mengangkat tema tentang hubungan anak terhadap orang tua yang sudah meninggal dunia. Pada dasarnya hubungan manusia yang disebut dengan hablum minan nas secara umum adalah ukhuwah basyariyah, hubungan seluruh antar manusia. Akan tetapi hubungan kita terhadap kedua orang tua adalah hubungan nasab antara orang tua kita, yaitu ayah dan anak, ibu dan anak, suami dan istri. Akan tetapi hubungan manusia antara orang tua dengan anak bukan hanya hubungan di dunia saja, akan tetapi ada hubungannya sampai akhirat, artinya sampai meninggal dunia. Oleh karena itu pada dasarnya manusia yang berjiwa, yang bernyawa itu pasti akan mati. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Ali Imran pada ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang berjiwa pasti akan mati. Tidak ada yang kekal dan abadi di dunia ini, pasti akan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan sesungguhnya disempurnakannya balasan kamu, pahala kamu itu pada hari kiamat. Artinya kita hidup di dunia ini, meninggal dunia, kemudian amal-amal ibadah kita itu akan kita bawa mati. Kemudian dicatat amal ibadah itu di dalam kitab induk di Lauhil Mahfuz, sebagaimana Al-Quran surat Yasin pada ayat yang ke-12. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kami yang menghidupkan orang yang sudah mati dan mencatat wa naktubu ma qaddamu wa asarahum, termasuk amal-amal ibadah kita dan bekas-bekas yang kita tinggalkan. Artinya wa asarahum, dan yang mereka tinggalkan itu dicatat semuanya, dan bekas-bekasnya itu akan menjadi saksi. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, dan setiap sesuatu yang kita kerjakan di dunia ini, yaitu amal ibadah kita yang kita lakukan di dunia ini, maka akan disimpan di kitab induk yang nyata, yaitu di Lauhul Mahfuz. Ada sebagian
Pada umumnya kita orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hidup di dunia ini hanya sekedar ibadah saja. Salat, puasa, zakat, umroh, haji. Yang catatan-catatan amal itu barangkali masih banyak kekurangan-kekurangannya. Maka yang dimaksud dengan disempurnakannya balasan kamu pada hari kiamat itu, jadi ada pahala-pahala yang akan terus mengalir walaupun orang itu sudah tidak ada, sudah meninggal dunia, dan terus pahala-pahala itu akan mengalir. Dan nanti orang-orang yang mendapatkan aliran-aliran pahala itu, maka akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bekal apa yang mereka bawa? Di dalam surat An-Najm pada ayat yang ke-39 dan 40. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Wa alaysa lil insani, dan manusia tidak akan memperoleh kecuali apa yang dia usahakan. Kalau orang tua kita dulu mendidik kita, mengajarkan kita, andaikan orang tua kita tidak mampu membaca, menulis, tidak mampu juga mengaji, tapi orang tua kita mengupayakan kita agar kita bisa mengaji, bisa membaca, bisa menulis, dan mencetak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, maka itu adalah usaha daripada orang tua kita. Maka ketika anaknya beramal soleh di dunia ini, maka orang tuanya pun akan mendapatkan bagian dari apa yang kita lakukan. Wa anna sa'yahu sawfa yura. Sesungguhnya nanti amal-amal ibadah kita itu akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada orang tua yang terperanjat, orang tua yang kagum, padahal waktu dia di dunia amalnya biasa-biasa saja, bahkan hanya sholat wajib saja, jarang sekali sholat sunat, sholat Idul Adha dan Idul Fitri. Barangkali orang tua kita tidak pernah zakat mal karena memang tidak memiliki harta, hanya sedekah biasa saja, mungkin hanya zakat fitrah saja. Mungkin para orang tua kita belum bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh, tapi bekas dan upaya waktu semasa hidupnya mendidik anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah, maka diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam satu buah hadis, innar rajulu la turfa'u darajatuhu fil jannah fa yaqulu anna li fa yuqalu istighfari walidaka laka, yang artinya sesungguhnya ada seseorang yang diangkat derajatnya, kedudukannya di surga, kelak nanti ia pun bertanya. Jadi orang tua kita itu bertanya, yang pernah merasakan mendidik anaknya semaksimal mungkin menjadi anak yang baik. Kemudian bagaimana hal ini terjadi? Maka jawab ini karena apa? Istighfari walidaka laka, yaitu karena permohonan ampun anak-anakmu. Anaknya selalu mohon ampun untuk kedua orang tuanya. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab Dalil Falihin menjelaskan, yustahabu ayyam kusa alal qabri ba'da dubni sa'ata yatmulil mayyit wa yastaghfiru lahu wa qira'atil Qur'an wa saddaqatul mayyit. Ada 4 perkara. Selepas orang tua kita meninggal dunia, disunnahkan yustahabu ayyam kusa alal qabri, berada di sisi kuburnya, dia mendoakan untuk kedua orang tuanya. Ba'da dubni, setelah dikuburkan atau ditanam jenazahnya, yang pertama adalah mendoakan, banyak-banyak mendoakan, baik setelah dimakamkan orang tua, di pemakaman, di rumah pun, ba'da sholat, jangan lupakan, doakan terus kedua orang tua kita. Doa itulah yang akan mengangkat derajat kedua orang tua kita kelak, kata baginda Nabi. Kemudian yang kedua, wa yastaghfiru lahu, dan memohonkan ampunan untuknya. Rabbi firli wa liwalidayya
warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bahkan kaul ulama di dalam kitab menjelaskan bahwasanya kalau bisa sujud terakhir setelah kita melaksanakan sholat sebelum at-tahiyat akhir, sujud terakhir selipkan doa itu setelah kita membaca doa yang disunahkan, doa sujud dengan kalimat Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Selipkan doa itu, maka doa itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sedekat-dekatnya hamba kepada Allah yaitu ketika dia sedang sujud, itulah sedekat-dekatnya hamba dengan Allah. Ketika dia bersujud, dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wa qiraatul Quran, bacakan Al-Quran. Sering-sering kita membaca Al-Quran. Di samping pahalanya besar, 1 huruf 10 kebajikan. Kemudian yang kedua, pahala bacaan Quran itu Allah Subhanahu wa taala akan menerima sebagai pengganti apa yang diusahakan oleh orang tuanya. Jadi aktivitas anak-anak yang soleh, anak-anak yang baik di dunia ini sepeninggal orang tuanya pun akan mendapat kebahagiaan pahala dari anak-anak. Tapi sebaliknya, na'udzubillah min dzalik, anak-anak yang durhaka, anak-anak yang tidak taat kepada kedua orang tuanya, bahkan dia tidak menjalankan perintah Allah, maka sedikit pun orang tua tidak akan mendapatkan manfaat apa-apa daripada anak-anak. Oleh karena itu, hubungan kita terhadap orang tua kita yang sudah meninggal dunia itu masih ada. Kemudian yang keempat aja bersedekah. Berapapun sedekah itu kita berikan kepada fakir miskin, anak-anak yatim, masjid-masjid yang sedang dibangun, ke musola-musola, madrasah, pondok pesantren, kita infakkan harta kita di jalan Allah. Banyak kotak-kotak masjid, di dalam masjid, di luar masjid, sisihkan rezeki kita, dan itu pun pahalanya kebahagiaan untuk orang tua kita. Apalagi kalau kita niatkan untuk orang tua kita berapapun, tidak harus banyak, yang penting rutin kita menginfakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika sahabat bertanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna ummi tufiyat wa ana ghaibun anha. Ayyun fa'uha syukun in tasaddaqtu bi anha?" Qala na'am. Ya Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah wafat dan saya tidak ada di sisinya. Seandainya dia berkata-kata, mungkin ada hal yang ingin dia katakan. Apakah dia mendapat aliran pahala jika aku bersedekah harta atas nama untuk beliau? Jawab Rasul, qala na'am, ya. Ini hadis yang sahih, yaitu hadis Bukhari. Kalau kita bersedekah untuk orang tua kita, maka kata baginda Nabi, maka aliran pahala sedekah itu akan sampai kepada kedua orang tua. Kapan lagi kita sudah dikandungnya oleh ibu kita, dilahirkan dengan mempertaruhkan nyawa, diasuh kita, dididik kita, dijaga, dirawat kita, sampai ada yang sekolah perguruan tinggi sampai sukses. Kapan kita berbuat baik untuk membalas jasa-jasa orang tua kita? Kalaupun dihitung dengan harta, maka kita tidak akan mampu dan dapat membalas jasa kedua orang tua kita. Apa yang harus kita lakukan? Yaitu sering-sering mendoakan untuk kedua orang tua kita, sering-sering kita beristighfar untuk kedua orang tua kita, kemudian membaca Al-Quran untuk kedua orang tua kita, dan bersedekah untuk kedua orang tua kita. Insya Allah pahalanya akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti di kelak akhirat orang tua kita akan girang, akan terperanjat, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat kedudukannya nanti di surga bersama seluruh keluarganya yang beriman dan beramal soleh. Karena apa? Karena dia mendidik anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan soleh. Demikian, barangkali hanya ini yang singkat, mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga orang tua kita yang sudah meninggal dunia
benar-benar Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosanya, menerima segala amal ibadahnya, dan dijadikan kuburnya atau diluaskan kuburnya, dijadikan kuburnya rawdah min riyadil jannah. Dan mudah-mudahan kita sebagai penerusnya, begitu juga dengan anak-anak kita. Semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan saleh. Demikian khutbah Jumat yang singkat ini, mudah-mudahan ada manfaatnya, dapat kita amalkan dengan sebaik-baiknya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahi amarna bil ittihadi wal ihtisami bi hablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mab'uutsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wa sari'u ila maghfirati rabbil alamin. Wa alamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a bihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsihi. Faqala ta'ala fi kitabihil 'azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Warḍallahumma 'ala ummatil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wat tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa ya kafiya muhimmat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa in yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar.